I think my childhood is one of the best things happen in my life. Karena aku ngerasa kalau waktu aku kecil tidak dilatih, tidak diajarkan kerasnya hidup, maybe I couldn't be like now gitu ya. Masa kecil aku tuh masa yang dimana aku yakin semua orang tidak akan pernah mau alamin. Aku pernah banget di situasi aku tuh nggak pernah mau memaafkan orang tua aku. Minder gitu, kayak aku marah, aku nggak mau denger nama mereka. Losan aja gitu, kecetusan gitu ngomong ke nenek aku, "Pung, itu kok kakak-kakak itu cantik-cantik kali ya, tinggi-tinggi kali ya," gitu. "Ngapain orang itu jalan-jalan pakai heels, apa nggak sakit? Aku penasaran Pung, pengen deh." Nah gitu, jadi kayak sempet aja celutukan anak kecil gimana sih Dit gitu ya. Jadi kayak pengen deh kayaknya Pung aku kayak gitu. Terus ya Opung dengan kesadaran penuh menyadarkan aku kayak nggak mungkin lah kamu bisa di sana, kan itu orang-orang adanya itu, ngerti kan orang ada itu maksudnya itu kan untuk orang-orang yang punya biaya gitu. Kita ini kan orang kecil gitu loh maksudnya Dita. Jadi Hello, welcome to the Shining Women with me, Dita, and this is a space where we talk about the journey of becoming, the parts that we hide, and also the battles that we survive, and the strength that we build quietly over time. And today's conversation is very close to my heart. My guest is a woman whose story reminds us that confidence is not something that you are born with, and it's something that you grow slowly through pain, courage, and also self acceptance. And she comes from a small town. She grew up feeling different. She was bullied for the way she looked, for her skin tone, for her height, and she faced family struggles that forced her to grow up faster than she should have. And yet, she rose and she represented Indonesia on an international stage, not because life was easy, but because she refused to let her past define her worth. And Wilda, thank you so much for being here. thank you so much for inviting me Dita. Yeah, I'm so happy to have you in this stage, in this forum, in this space. Dan ini adalah salah satu momen yang pastinya bisa membuat banyak perempuan yang mengidolakan seorang Wilda Situmkir untuk tahu lebih banyak seperti apa sih sosok Wilda. Mungkin kalau kita lihat dari masa kecil, let's go back maybe 20 years ago. Yeah. Waktu 20 masih years kecil. ago I was 10 then ya. Mungkin usia berapa yang paling memorable masa kecilnya seorang Wilda Situmkir? Boleh cerita nggak sih? Thank you so much by the way for this platform. I could share everything here, but For sure. one thing I want to share, it was my childhood. It's a very good moment for me karena sepanjang usia aku sekarang sudah 30 tahun, I think my childhood is one of the best things happen in my life. Karena aku ngerasa kalau waktu aku kecil tidak dilatih, tidak diajarkan kerasnya hidup, maybe I couldn't be like now gitu ya. Jadi that's why I'm so happy. Our topic today is one of the topic is about my childhood. Kalau bisa cerita kembali ke masa lalu ya, masa kecil aku tuh masa yang dimana aku yakin semua orang tidak akan pernah mau alamin. Karena first of all ya karena my parents are divorce, itu yang ngebuat aku ngerasa kayak kenapa harus aku gitu. I have two brothers dan hanya dua sosok ini yang bisa menguatkan aku waktu itu gitu. Bahkan sampai sekarang gitu, they're the only person that always there for me gitu. I'm sorry, we just starting. It's okay, it's very touch. Yeah. Your Yeah, my childhood was, it's not easy. it's not easy. It wasn't easy, but it taught me to be a tough person, to be a good person, to be a nice person to people. Because kalau aku waktu itu nggak berbuat baik ke banyak orang, mungkin aku nggak akan memanen hasil itu gitu. Because I believe apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai gitu. Jadi
masa kecil aku itu mengajarkan untuk aku berbuat baik, untuk aku menjadi perempuan yang lebih tangguh, untuk aku menjadi perempuan yang bisa dipercayai banyak orang gitu. Jadi ya, my childhood wasn't easy, but that makes me um, to Who be you right are now today. gitu. Tapi setiap orang kan punya outcome yang berbeda ya. Ya, Kayak tough childhood for some people, they can be like rebellion. Mungkin ada yang menyalahkan keluarganya, menyalahkan dunia mm-mm, gitu. Terus inspirasi apa? Siapa yang memotivasi akhirnya berpikir, I need to be a better person mm, in this a very rude world situation gitu. gitu. Aku Iya. pernah banget di situasi aku tuh nggak pernah mau memaafkan orang tua aku. I've Mhm. been there gitu, kayak aku marah, aku nggak mau denger nama mereka, aku nggak pernah mau komunikasi sama mereka. Tapi ya, dari some roles, of course, one of my roles itu adalah tante aku, yang akhirnya aku pindah ke Pontianak, tinggal sama dia waktu aku umur kelas 2 SMP waktu itu. Kelas 2 SMP berarti umur Mungkin berapa ya waktu itu? 14 Like ya. 13-14 tahun waktu itu. Yeah, living with auntie or uncle is pastinya Different. beda ya dengan ketika kita tinggal sama orang tua. Jadi dia ngajarin aku banyak hal, mulai dari agama, mulai dari perjuangan dia waktu dia kuliah, perjuangan dia waktu merantau. Jadi aku mengalami posisi yang sama gitu dengan dia. And she's successful dari segi keluarga, karir, pertemanan, bahkan di gereja dia jadi panutan banyak orang gitu. Jadi she's one of my role model, dan I live together with her family for 10 years. Jadi kayak, apa yang aku tidak dapatkan dari orang tuaku, aku dapatkan di keluarga Namboru dan Amang Boruku ini gitu lah ya. Namboru, Amang Boru itu bahasa Bataknya itu om tanteku gitu. Berarti ada sosok orang tua yang juga mengajarkan hal-hal baik gitu dari seorang Wilda Situkir yang sekarang Yes. gitu. Terus perjalanan itu kan cukup panjang, apalagi Mm, usia 12 tahun memutuskan untuk pindah ke kota lain. Itu betul. gimana sih ketika itu perasaan kamu? Aku sedih banget ya, karena akhirnya kan dipisahkan ya dengan dua brothers aku tadi itu. Jadi waktu itu aku diangkat sama Namboru aku ke Pontianak, yang dimana artinya aku harus meninggalkan abangku dan adikku ini kan. Jadi itu heartbreak banget. I start my life dengan uncle, auntie aku sama 3 saudara sepupu lah ya, anaknya uncle auntie aku itu. Jadi mulai dari situ aku ngerasa kayak this is my new life. Aku nggak mau kejadian yang bukan kejadian, kayak rasa yang aku miliki waktu aku di sebelum itu ada di Pontianak. Jadi aku move on di Pontianak, aku gigih belajar dengan baik, terus bantu Amang Boru Namboruku dengan sangat baik supaya aku tuh bisa dipercaya untuk jaga rumah, jaga adik-adik sepupu aku. Dan aku nggak dipulangin lah, ibaratnya mimpi aku dulu supaya aku tuh gimana bisa bertahan di rumah om tante aku gitu. Karena kan aku diangkat ibaratnya gitu ya. Jadi aku harus do my best, harus balas budi, harus jadi anak yang baik, nggak boleh ngecewain mereka gitu lah. Jadi bener-bener struggle aku waktu itu adalah menyesuaikan diri ke ibu kota Pontianak waktu itu. Ya, I got bullying di usia yang sangat muda, kayak kelas 2 SMP tuh masa-masa remaja yang harusnya kamu nikmati orang manjaan-manjaan dari orang tua kamu, liburan bareng keluarga, iya dong. Kalau aku enggak, kelas 2 SMP, I just started how to do laundry, kayak how to Jagain anak jagain orang. anak orang, masih kecil-kecil mereka, terus kayak bantu pekerjaan rumah, terus ya kayak pendidikan dan Lebih pekerjaan mandiri rumah di jadi usia yang masih sangat muda gitu. Mau betul. nggak mau gitu. Tadi sempat dibilang dibully, itu gimana ceritanya, dari Dibully, mana? kalau dibully itu Dita lebih ke fisik ya. Jadi kayak aku mungkin bisa dilihat di sosial media, aku tuh kulitnya tan, terus kurus, tinggi gitu. Waktu itu mungkin Padahal it's a jadi good thing ya, today so you look kayak stand out gitu kan. It's exotic, something that people wants to be like that. Tapi back malah jadi then ya jadi hal yang dijadikan bulian bulian gitu. gitu. Jadi itu ngebuat aku sedih juga, ternyata standar kecantikan orang Indonesia itu dulu masih yang
harus light skin, Mhm. terus ideal tinggi badannya kayak Mungkin gitu. mungil begitu Mungil, ya. cantik gitu. Tapi ya ternyata justru jadi kelebihan aku gitu Itu untuk rasanya gimana saat mengikuti. itu? Apa minder atau Minder banget. Aku sedih? dulu pernah kepikiran ini, Mmm. Dita. Tuhan bisa gak sih kakinya ini dipotong aja biar gak kepanjangan, biar gak ketinggian gitu. Oh ya? Pernah kayak, aduh kenapa Orang sih? tinggi tuh senang ya, ini orang tinggi rasanya tuh kayak bisa gak sih jadi pendek Iya, karena gitu? bully-nya tuh bener-bener kayak, Bilangnya apa tiang sih? listrik gitu, Mungkin sirik bisa nggak? cungkring. Nggak juga? Kenapa? Mungkin mereka sirik kali nggak? Sirik kali ya. Ya Tapi anak udah, kecilnya nggak bisa memfilter ya perasaan betul. itu ketika diejek gitu ya. Mm-mm. Mhm. Tapi ya udah akhirnya aku kayak, itu hanya ocehan mereka aja lah. Mereka nggak tahu kok isi hati aku gimana. Mungkin mereka nggak suka dengan how I look gitu kan. Tapi one day I'm gonna show them that it's not only about how I look, tapi kayak apa yang aku lakukan, apa yang aku bisa kasih ke orang lain itu bisa ngebuat mereka jadi suka dan sayang sama aku gitu. Dan resultnya gimana? Mereka yang bully kamu? Jadi fun fact, teman-teman aku itu dulu yang ngebully itu akhirnya ketika aku join Putri Indonesia, mereka kayak say congratulations pastinya, dan one of them kayak nge-DM aku panjang banget Dita. Oh ya? Kayak aku maaf banget ya, aku inget dulu aku pernah ngebully kamu. Aku bilang kamu kayak mbak-mbak pembantu, kamu itu kulitnya dekil, kamu itu, and he describe it gitu kayak. He describe ini Dan cowok? iya cowok. Oh, Dan I remember that guy back then kayak aku pulang ke Pontianak, aku ketemu dia sometimes kayak papasan karena misalnya mungkin ada reunian atau mungkin ada kayak ayo ketemu teman-teman lama gitu. And he was there, dia kayak yang bener-bener merasa feel guilty guilty. banget gitu kayak maaf ya Will, maaf ya waktu itu kayak gitu. Tapi Ya, kamu it's udah okay. sukses tuh kondisinya saat itu. Udah jadi Putri Indonesia waktu itu. Dan being Putri Indonesia juga kan perjalanannya cukup panjang ya, and Tapi teman-teman itu aku salah juga tahu. satu mimpi kamu yang jadi nyata, memang kamu rencanakan atau seperti apa sih perjalanan Putri Indonesia sendiri? Itu kan salah satu turn back moment ya, turning point gitu dalam hidup kamu. Itu seperti apa sih? Istilahnya kayak seperti Cinderella in a real life. Itu boleh ya journey-nya di Kalau Putri share? Indonesia itu kayaknya udah jadi bahkan sampai sekarang aku masih suka ngerasa I was dreaming gitu. Aku masih mimpi gitu being Putri Indonesia. Nggak nyangka pasti, tapi waktu kecil aku punya mimpi itu. Jadi waktu nonton di TV, walaupun waktu itu kondisi TV-nya masih yang hitam putih yang ada banyak zzz gitunya, dan aku selalu nonton Putri Indonesia. Waktu itu kayak masih di Indosiar gitu ya. Jadi kayak setiap nonton Tiap tahun itu, nonton. tiap tahun nonton dan keceplosan aja gitu, kecetusan gitu ngomong ke nenek aku, "Pung, itu kok kakak-kakak itu cantik-cantik kali ya, tinggi-tinggi kali ya," gitu. "Ngapain orang itu jalan-jalan pakai heels, apa nggak sakit? Aku penasaran Pung, pengen deh." Nah gitu, jadi kayak sempet aja celutukan anak kecil gimana sih Dit gitu ya. Jadi kayak pengen deh kayaknya Pung aku kayak gitu. Terus ya Opung dengan kesadaran penuh menyadarkan aku kayak nggak mungkin lah kamu bisa di sana, kan itu orang-orang adanya itu, ngerti kan? Orang ada itu maksudnya itu kan untuk orang-orang yang punya biaya gitu. Kita ini kan orang kecil gitu loh maksudnya Dita. Jadi dan nenek aku tuh juga kan aku tinggal sama nenek ya. Setelah perpisahan orang tua aku tuh, aku dibesarkan sama nenek dulu nih sebelum ke Pontianak. Dan ya, she also teach me a lot about life gitu before her pass away gitu. Aku tuh pernah loh Dit yang kayak buat uang jajan. Kamu kalau tahu, aduh apa sih namanya? Kayu ranting. Itu buat masak ya kalau di kampung. Jadi aku cari ke hutan, nyari kayu ranting atau kayu basah yang dikeringin buat dijual. Itu Jadi umur berapa? buat jajan itu sebelum kelas SMP, berarti kayak umur 8-9 tahun. Aku diajak nenek aku, terus ke ladang, ngambil ubi, terus ubinya dikumpulin, dicuci, dikeringin, terus dijadiin keripik. Itu tuh pernah aku lakuin. Terus bikin batu bata yang merah buat orang bangun rumah, aku pernah nyetak. Jadi kayak masa kecil aku tuh bener-bener, dulu aku gak bisa terima, aku marah, tapi sekarang tuh aku ngerasa kayak Bersyukur that was, ya. that was, You've been there, you I've tried been there. everything. Bahkan aku kayak suka ketawa sendiri, that was fun gitu, I can do that by myself gitu loh. Which I cannot see and I never see umur segitu ngelakuin di zaman sekarang.
aku nggak pernah ngelihat anak umur segitu lagi ngelakuin hal kayak gitu di zaman sekarang. Maybe mungkin di daerah, di kampung masih banyak, tapi kayak sekarang tinggal di kota, aku nggak pernah kan ngelihat hal kayak gitu. Kayak jadi suka kayak it was funny gitu. Jadi kayak ngerasa itu tuh Itu sesuatu yang mahal ya. Kalau lihat sekarang in the big city mungkin itu something rare to do. Mungkin yes, orang-orang yang punya privilege hidupnya malah mencari sesuatu experience yang seperti experience itu. yang seperti Dan itu. I think you consider as a lucky person karena belajarnya mungkin bukan hanya mencoba banyak hal, tapi kamu belajar tentang kehidupan ya, how you um, lebih menghargai hidup, kerja Iya. keras gitu ya, dan mungkin lebih menghargai orang-orang yang mungkin ada di posisi itu sekarang. Itu mungkin yang pelajaran mahal ya, nggak setiap orang tuh bisa punya sense seperti itu. Mungkin humanity-nya akan lebih besar dengan orang-orang yang lebih rendah begitu ya. Yeah. Jadi it's a really good life experience. Thank you. Yeah, I can say that. Tapi juga pengen bilang ke viewersnya Dita bahwa apalagi ini platformnya for women ya. Iya. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin dari latar belakang keluarga yang berpisah, ini menjadi sebuah peluang besar untuk tidak sukses, untuk menjadi hancur, untuk menjadi sedih. Tapi ingat peluang itu bisa kita patahkan, bisa kita hancurkan dengan mimpi gitu. Mimpi yang dulu aku punya pepatah gini, Dita. Sekecil-kecilnya kita tidak pernah akan mematahkan besarnya mimpi kita. Jadi kecil tuh dalam artian bukan kita orang masih kecil, no. Like, orang kecil, ngerti ya? Maksudnya You orang feel small ya, small. yes. Banyak teman-teman mungkin yang di luar sana yang dari daerah yang ngerasa kecil, nggak apa-apa, mimpi aja besar. Jadi jangan pernah berpikir karena aku orang kecil, aku nggak bisa bermimpi besar, jangan. Walaupun kita orang kecil, orang nggak ada, orang susah, bukan berarti kita nggak bisa bermimpi besar. We never know one of our big dream itu bisa kesampaian, bisa kejadian dan bisa mengubah nasib kita, bahkan mengangkat derajat keluarga kita. Wow. But that's really true loh. Karena mimpi itu semakin besar kita bermimpi, paling nggak jatuhnya nggak jauh-jauh dari situ kan. Betul. Ditambah lagi dengan usaha dan doa sih. Itu selalu akan ada hasilnya gitu. Kalau kita selalu membatasi dengan hal-hal yang kayak barrier kayak kayak nggak mungkin itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Yang bikin kita mungkin rasanya mungkin stres sendiri dan mungkin jatuhnya ke depresi. Makanya ada space kayak gini, platform seperti ini sih Betul. pengennya memberikan motivasi juga. Dan juga ini the real life story yang bisa salah satu acuan dan pelajaran hidup gitu. Karena nggak semua orang dapat privilege, mungkin orang-orang di sekelilingnya akan memberikan banyak parenting tips seperti ini gitu. Karena banyak kehidupan yang bisa kita pelajari dari orang lain aja. Betul. Nggak perlu kita mengexperience kayak lika-liku hidup yang Wilda udah alamin gitu kan. Jadi harapannya hal-hal seperti ini kita bisa bikin kita lebih maju lagi dan lebih semangat. Betul. Oke, jadi Putri Indonesia gitu. Sempat kepikiran gak sih, apa memang udah ada target pengen menang, pengen ngebuktiin sesuatu, atau pengen orang tua lihat, ada gak sih, apa sih sebenarnya mimpi besarnya dari menjadi seorang Putri Indonesia? Pasti kan ada sesuatu gitu yang motivasi, gak hanya lihat di TV pengen, tapi ada pasti lain-lain. Ya, Dita juga pasti tahu lah ya, Yubinder juga pernah menjadi Putri Indonesia tuh kayak sebuah privilege ya. Kamu pasti ngerasain kayak lebih dilihat, lebih didengar, lebih dipertimbangkan gitu di keluarga, di kampus, bahkan di dunia pekerjaan gitu. Ini menurut aku sebuah privilege, tapi aku juga nggak lupa prosesnya gitu. Pastinya proses jadi Putri Indonesia itu aku tuh tidak dapat dukungan keluarga malah justru Dita, karena ya tadi itu satu karena menyadarkan aku bahwa kita ini orang kecil, nggak mungkin kita bisa ada di sana. Yang kedua ya karena being Putri Indonesia tuh memiliki responsible yang sangat besar ya. Jadi kayak platform ini kan platform besar dan tanggung jawabnya juga besar gitu. Jadi aku memastikan dan memantaskan diri aku bisa nggak ya melakukan semua tugas-tugas Putri Indonesia ini, yaitu dengan mimpi, manifesting, dibawa dengan doa dan membujuk keluarga akhirnya gitu. Jadi prosesnya ini yang bikin aku jadi Putri Indonesia itu nggak gampang dan ini kesempatan aku untuk
bisa menjadi inspirasi gitu. Aku nggak muluk-muluk nggak pengen bukan yang kayak aku akan menginspirasi banyak orang dengan ini dengan enggak, aku tuh Mhm, cuman pengen buktiin bahwa aku orang kecil yang tadi itu mhm, bisa menjadi sesuatu yang aku aja nggak bisa bayangkan gitu. mhm. Yang aku aja ngerasa for the rest of my life, I will think that this is always about dream. Aku ngerasa kayak ini tuh masih mimpi, Wilda wake up, you are dreaming gitu. And it's amazing, the feeling is amazing gitu kayak. Bahkan kayak setiap kali aku ketemu orang dan mereka selalu notice you are Putri Indonesia, Mhm. aku tuh masih kayak, am I? Ngeri gak sih yang kayak aku butuh disadarkan gitu. Padahal ya, you are Putri Indonesia, this is you and do something to make people around you feel that impact by your Kenapa kok things. masih susah accept that you are actually that queen gitu? Kamu seorang putri Indonesia. Kenapa itu? It's been like how many years? Maybe 7, 8 years ago. 7 years ago. Ya itu kalimat Mhm, nenek aku tadi yang mhm, bilang, nggak mungkin, kamu mhm. itu orang kecil gitu. Bahkan sampai menang pun Bahkan masih sampai sulit menang pun kayak percaya gitu. sulit percaya gitu, Mhm, kayak am I gitu. mhm, And luckily ya orang-orang di sekitar aku tuh seneng aja gitu. Kalau denger mereka, ih Wilda ini loh yang Putri Indonesia itu tuh selalu berulang kali disampaikan orang gitu ketika memperkenalkan aku ke orang baru gitu. mhm, And I feel so grateful because they still remember me as a Putri Indonesia gitu sih. mhm. Um, the feeling being Putri Indonesia tuh kayak masih Unreal gitu. unreal aja sih Dita gitu. Mhm. Jadi kayak ya itu karena mungkin karena tertanam di pikiran aku omongan Udah cukup lama ke doktrin ya, karena iya, pemikiran masa kecil itu benar-benar membekas ya dari membekas, kecil iya. sampai hari ini. Nah mungkin ada pesan gak sih Mhm. buat orang-orang yang juga selalu merasa dirinya kecil, they feel that they are never enough, not even to start dia udah ada kesulitan untuk Kesulitan, itu, iya. heeh. Apa sih, tipsnya untuk bisa mendobrak itu paling nggak to do something to change their life in, small steps, apa sih kuncinya? Kuncinya pastinya, sadar diri itu juga perlu. Mhm. Penting banget yang namanya kita nginjakan kaki ke bumi. Lebih grounded ya? Lebih Mhm. grounded, kadang kita ngerasa sih akhir-akhir ini tuh banyak banget orang yang, eee, confidence-nya too much, Mhm. jadi too confidence, aku walaupun orang, begini, apa namanya, aku punya kemampuan bla 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 bla, akhirnya dia yang akan jatuh. Jadi aku percaya dengan kata-kata yang kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya, akan ada Tuhan kita yang mengangkat kita. Mmm. Tapi jangan pernah kamu coba-coba untuk meninggikan diri karena something will put you down. Jadi aku percaya banget dengan kata-kata itu dan aku bahkan sampai sekarang aku masih pakai. Aku kalau ketemu orang baru selalu rendahkan diri aku serendah-rendahnya because I have God will bring me higher. Gitu sih. Wow, wah, that's really nice ya, that's a reminder juga sih. Jadi dimanapun kita berada, we need to accept ourselves juga where we were before. Yes. Kita nggak bisa menghapus kayak masa lalu kita ya, seberapa pahit itu, karena Mhm, itu part of our journey yang betul. build, who I'm today. Jadi, it's a part of your journey dan nantinya dengan segala usaha itu, bakal ada ya, all Bakal the ada. universe and God Mhm, will put you at the yes, right place, betul. kayak gitu. Terus being a Putri Indonesia and finally bring Indonesia names on the international stage, that's something else. In that Wow. time kan itu beda ya, you Ya, compete in the national competition which is masih levelnya sama-sama orang Indonesia mhm, gitu. Ke international stage itu kan pasti, tense lebih tinggi, kemudian kompetisi dengan semua orang di luar negeri gitu ya. kan, all around the world. Itu gimana sih? Ada persoalan nggak sama mungkin, confidence kamu atau mungkin juga harapan orang kan besar, mungkin jadi pressure dan beban apalagi membawa nama Indonesia. Itu gimana seorang Wilda bertransformasi dari masa ke masa, itu perlu kita pelajarin nih. Jadi kuncinya satu, yaitu belajar, mau Mmm, belajar. Karena di dunia ini banyak orang mau, tapi tidak banyak orang mau belajar. Jadi, mhm, mmm, ibaratnya kalau kita pernah dengar kalimat, banyak orang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. mmm, Banyak finalis-finalis beauty pageant, tapi hanya beberapa yang terpilih. Artinya yang terpilih ini adalah orang yang, eee
sudah dipilih untuk representasi Indonesia atau mungkin menjadi role model banyak event-event atau menjadi apa namanya icon di yayasan itu kayak gitu. Jadi balik lagi bahwa ini tuh adalah sebuah tanggung jawab besar Dita gitu. Waktu aku dibilang mewakili Indonesia ke Miss Supranasional dan dengan persiapan yang sudah disediakan oleh Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu waktu itu kurang lebih 8 apa 9 bulan. Dan persiapan itu aku benar-benar pakai semaksimal mungkin dan semampu aku gitu. Belajar bahasa Inggris, memperbaiki postur tubuh, terus juga public speaking, sampai ke outfit-outfit untuk dibawa ke sana. Banyaklah persiapannya gitu. Tapi balik lagi ini tentang Indonesia gitu ya. Dengan bangganya aku bisa ada di panggung itu tuh sebuah pencapaian yang luar biasa. Cuman mungkin pressure-nya lebih kecil karena aku udah punya banyak keluarga yang dukung, udah punya banyak teman-teman, bahkan ada pageant lovers juga yang gak pernah habis-habisnya ngedukung. Jadi kayak pressure-nya, sedihnya, terus ketidak percaya diriannya tuh lebih kecil dibanding waktu aku mewakili Kalimantan Barat di Putri Indonesia. Jadi waktu di Putri Indonesia mungkin kan pemilihan itu ya tadi kayak tidak dapat dukungan keluarga, persiapannya juga lumayan mengeluarkan banyak waktu dan tenaga. Tapi ketika mewakili di Indonesia di ajang Miss Supranasional tuh lebih ringan, lebih enjoy karena I have everyone behind me yang support aku jor-joran. Bahkan keluarga akhirnya semua bergandengan tangan untuk yuk kita dukung Wilda di ajang Miss Supranasional. Ini adalah panggung internasional yang gak semua orang bisa. Bahkan kayak di keluarga itu udah jadi kayak Wilda Situngkir itu harus kita dukung, kita voting. Kalau ada voting memoting mereka kayak udah bergandengan tangan untuk dukung gitu sih. Jadi kayak grateful sih. The Aku proudest bisa bilang moment of you juga iya. ya. Terus gimana dengan semua kesuksesan dan akhirnya berbuah manis gitu, keluarga yang dulu mungkin sempat Iya. kamu sulit untuk maafkan ketika sudah di panggung internasional, bagaimana kamu ngeliat keluarga itu lagi? Jujur Dita, mereka tuh di mata aku more than family sih kayaknya. Mereka tuh gak cuman orang tua buat aku, gak cuman keluarga tadi itu. Tapi aku jadiin mereka tuh udah kayak pelajaran sih. Kayak kalau kita ke sekolah nih ada matematika, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Keluarga aku tuh part of it gitu. Kalau nggak karena mereka nih, aku nggak bakalan bisa tahu tentang matematika, aku nggak bakalan bisa tahu tentang bahasa Inggris. Artinya kalau nggak karena mereka nih, aku nggak bakalan tahu yang namanya susah, yang namanya nangis, yang namanya ditolak, yang namanya tidak dicintai, tidak dihargai itu. Jadi aku jadikan mereka tuh kayak keluarga tuh tetap nggak cuman keluarga yang tugasnya melindungi, membuat kita merasa dicintai atau apa, tapi aku ngerasa mereka tuh juga tempat belajar terbesar buat hidup aku sih. Wow, Kayak gitu. itu udah masuk dalam stage memaafkan gitu Stage ya. memaafkan. Dari situ jadi kita bisa melihat apa yang siapa ataupun orang-orang yang membuat luka buat kita tuh jadi pelajaran terbaik buat Betul. hidup gitu. Jadi ada seperti mind shifting dari kamu yang dulu sampai sekarang. Kalau misalkan bisa ngomong ke Wilda yang kecil yang dulu, what will you say to that little Wilda? For little Wilda, how are you? How are you? How is it? And you did it. Oh, Yeah, because I believe that not many kids can face it gitu. That was tough gitu, super tough. Aku pernah kayak, kita kan akhir-akhir ini ngelihat banyak ini ya, tsunami di Sumatera. Kamu pasti baca kan kayak we been there 15 tahun yang lalu. I was there. I think this is the time I want to tell about the flood happen with me, with my brothers. Jadi waktu itu banjir bandang itu terjadi kan 15 tahun yang lalu, and I was there. My parent wasn't there, only me and my brothers. How we survive, I don't know.
My brother tuh kayak nyari kelopak pisang, batok apa? Pelepah pisang Bukan gitu. pelepah apa sih? Kayak sorry, batang Batang pisang ya. pohonnya Hmm. dia cari semampu dia padahal dia masih kecil ya. 11 tahun, can you imagine? Dia cari bukan batok apa sih? Batang Pohonnya itulah, pisang. batang pisang supaya aku bisa sama adik aku naik di atasnya. Just to survive. Yeah, Of that course was my still- parent wasn't there. They have their own, I don't know. My parents is just my parent, you know. I mean I love them, but at that time I don't know why they wasn't there gitu kayak. Yang tadi aku bilang, for me they are not only family, they are the biggest teacher ever for life. Oh, oh my God, I'm so touched with your story. I never know that part of your life that really tough for you, and then even to look back again, it's still like there is a scar that never recover, Heal, yeah. never heal. Tapi you try to forgive and move on. That's the thing. So thank you so much for Aw. sharing with us. You're so wonderful, always inspiring. That's Yes, you why, are. yeah, this is the icon for beauty pageant in Indonesia because she's like the real shining woman that Aw. can be shine even in the darkest room. So Oh, yeah, what you're words. such an Thank inspiring you. woman. So I really wish we can meet again and then share more inspiring stories. So probably there are younger girls out there. We can reach them and then help them to be better person, Amin. be the shining women in their own version. Thank you so much. Thank you, Rita.